Kembali lagi bersama gue dalam channel kanal Pengembang. Pada tutorial kali ini kita coba implementasiin elastiknya pada report yang kita sudah bikin. Jadi di depan ini kelihatannya ini ada report transaksi distributor yang kebetulan saya duplicate. Ini yang diduplicate oleh gue, dimana channel ini kebetulan masih versi yang lama sebelum ada brand. Jadi karena waktunya sudah mepet, makanya sekalian diupload aja. Aslinya itu yang sekarang bentuknya begini di demo. Nih, sekarang filternya ada distributor, produk, ada brand. Kalau yang lama ini masih distributor dan produk, gitu ya. Nah, jadi di sini kita mulai bedah. Jadi di sini tuh portretnya kan BK view penjualan mulai. Langkah awal untuk mengkonvert portlet ini ke jadi elastik ini yang jelas ini bakal lama ya kalau di next. Kalau sedangkan kalau yang ini kita coba lihat tuh kecepatannya sangat cepat ya, 14.000 data. Kalau langsung dicari juga cepat sih harusnya. Tuh, nama hasil sangat cepat. Nah, langkah awalnya untuk sebelum untuk membuat kayak gini tuh awalnya tuh dari database-nya. Database-nya ini kebetulan ini saya udah catat ya di sini. Database-nya tuh kebetulan dulu yang lama itu aslinya, kita lihat sampai di demo aja deh. Di demo view transaksi CDK MSC. Waduh, connect lagi. Ini jelas sudah di backup sih. View transaksi CDK MSC. Nah, ini yang sebelah kanan ini bentukan view dari yang lama. Tapi yang ini udah existing ya, yang udah ada brand dan produk. Ini kebetulan yang sebelah kiri yang lama, yang polosannya. Jadi langkah awalnya tuh yang pertama itu tanggalnya ini dikonvert jadi begini. Itu timestamp jadi tanggal formatnya begini. Udah setelah itu kita scroll ke paling akhir balikannya. Nah, di sini kan balikannya udah ada aja brand ID, brand name, kode produk. Nah, dulu itu sebelum ada ini, balikan akhirnya tuh ini, stok akhir. Maka di sini dilihat stok akhir. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu tinggal di bawahnya tinggal di paste ini. Paste sampai sini sebelum from. Jadi dia balikin grup ID, company ID ini kita hardcode aja. Karena kebetulan Elastic tuh dia butuh kode-kode ini. Kayak username ini asal aja yang udah ada salah satunya. Timestamp asal aja, create date, modified date, status sama status user ID. Yang penting ditambahin lain aja tinggal di kopas. Nanti kalau udah di up dikabarin. Yang jelas langkah awalnya itu tinggal ditambahin hardcode ini. Jadi ntar kurang lebih balikannya pasti begini. Ini udah execute. Nah, ini bakal ada row 6 tanggalnya yang harusnya 2020 10 doang, ini sekarang udah kita format makanya bentuknya begitu ya, di tahun stok akhir. Nah, ini kan tahun terakhir, tahun stok akhir. Nah, dia bakal nambahin yang hardcode kita tadi kan, company ID, user ID, username, create date, status user ID, status username, status date. Ini yang kita tambahin tadi setelah kita modifikasi view-nya. Nah, setelah view dimodifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat model dari view itu ke service-nya. Jadi begini. Kebetulan ini di backlog ya. Di XML-nya nih saya define di sini
CDK MSC. Nah, ini refine semua field-fieldnya yang ada di balikannya dimasukin semua ke sini. XML-nya di define semua field balikan. Nah, setelah di build, kita coba build ya. Kita coba build service dan Eclipse. Nah, setelah di build di Eclipse itu harusnya dia nge-generate SQL. Ini penting ya, soalnya ntar pasti bakal kejadian. Bakal nge-generate service SQL yang seperti ini. Table SQL mana tabelnya. Nah, nah, nah dia bakal create semua table-tablenya kan. Di sini dan ke bawah sampai yang terakhir harusnya dia view yang kita buat terakhir nih. View transaksi di game dan ini kalau ketika dijalannya pasti error. Nah, langkah sebaiknya gimana? Ini kita rubah aja create table-nya menjadi create or update. Seperti yang udah di atas saya udah define. Jadi kita bisa nah ini create or update view. Nah, sisanya yang di generatannya bisa dihapus aja semua. Tinggal dihapus. Seperti itu. Kemudian tinggal di deploy. Jadi ketika di Eclipse kembali itu jangan lupa dihapus. Di depannya tinggal deploy aja. Lebih seperti itu. Nah, setelah itu intinya setelah dibuat menjadi ini, menjadi model, harusnya kan dia sekarang udah ada namanya transaksi MSC. Nah, harusnya dia ke generate semua model dan service-servicenya. Bisa lihat di sini transaksi CDK MSC ini ya. Local service-nya kebetulan kosong, nggak ada apa-apa. Soalnya kan balikin doang, bikin view. Nah, langkah intinya adalah di sini. Di Searchman Java ini kita di service-nya, kebetulan di backlog service, kita tambahin satu package. Isinya backlog service search. Nah, di sini poin utamanya. Di sini kita nge-create beberapa file-file ini. Nanti file-filenya akan di-commit ya. Teman-teman tinggal contek yang udah ada. Nah, jadi awalnya itu dimulai dari register ini. Register. Nah, apa isinya? Register ini dia fungsinya untuk meregistrasikan Elasticsearch model kita ke dalam library. Jadi di sini poinnya ini di sini set default select time. Nah, di sini kita define karena dia butuh company ID, entity class name. Nah, ini yang dibutuhkan nama library ya. Kelas PK. Nah, di sininya baru field kita, field yang kita mau define ke elastiknya. Sama distributor, ini kebetulan balikan-balikan dari view-nya yang tadi. Di ini ya. Tuh. Ini nama distributor, kode distributor, produk, dan lain sebagainya. Nah, kita definisiin di register ini. Nah, ketika kelak register ini diaktifkan, maka ketika kita buka search dari library, ketika kita konfigurasi dan cari, maka dia akan terdaftar seperti ini. Log model, log model, TRX, JDK, MSC. Itu gunanya register. Biar ada di sini. Biar terregistrasiin. Tuh. Nah, selanjutnya setelah register itu ada batch indexer dan indexer. Ini fungsinya apa ya? Awalnya dari sini dulu deh. Model indexer writer contributor. Nah, ini ntar isinya harusnya statis sih. Semua harusnya sama, tinggal kopas aja, cuma dibedain modelnya doang.
Nah, seperti ini ya, tinggal dibedain dengan model teman-teman di view-nya yang dijadiin model apa. Nah, ini gunanya ini untuk ngedetect dia nge-reindeks. Jadi kan dia nge-replicate dari view ke JSON-nya Elastic. Nah, gitu. Jadi, nah ini dia untuk men-trigger ketika ada trigger dari UI. Contoh trigger dari UI itu apa? Nah, seperti ini tadi. Ini, kalau diklik ini, maka dia akan nge-trigger ini. Dia akan nge-mapping ulang. Gitu. Ibaratnya kalau kita di MView itu kayak nge-refresh MView. Begitu. Nah, kalau writer contributor itu sebenarnya itu. Nah, setelah itu ada batch indexer dan batch indexer IMPL. Nah, ini isinya ini interface-nya doang. Interface ada index. Nah, implementnya di bawahnya. Nah, isinya ini apa? Isinya ini untuk mendetek kalau ada perubahan. Kalau kayak teman-teman yang sekarang ini kan kalau misalkan ada penambahan produk, otomatis MView-nya di-refresh lagi manual kan, harus ada triggernya. Nah, ini kurang lebih fungsinya kayak gitu. Cuman dia lebih spesifik. Dia nggak nge-load semua keseluruhannya. Dia nggak nge-refresh keseluruhan elastiknya, tapi nge-refresh cukup indeks yang dirubah aja. Dalam kasus ini, di table ini kebetulan yang jadi patokannya kan Visual Coco ID. Nah, ya tinggal ditambahin company ID. Itu. Nah, di sini juga bisa tinggal dicontek. Nah, ini kayak seperti ini nih. Jadi kriterianya dengan kode distributor. Nah, jadi di kode distributor itu direlasikan ke dengan Coco ID kan. Jadi ketika ada perubahan di sini, maka dia akan nge-reindeks. Dia ngambil dokumen yang dengan Visual Coco ID itu gitu. Dia cuma nge-refresh itu doang, data itu doang. Gak perlu keseluruhan view-nya. Seperti itu ya. Nah, seterusnya di sini ada dokumen kontributor. Nah, dokumen ini termasuk berperan penting. Dokumen kontributor ini berfungsi untuk meregistrasiin field-field kita itu ke dalam JSON Elastic yang akan di-create. Nah, seperti ini kan, saya pengen mendeklarasiin modified date, entry class, ada group ID, company, ya tinggal di add text. Nah, add date, nah ini baru field-field kita yang asli ini. Add tanggal, berarti diambil dari SMSC get tanggal, gitu ya, tinggal disesuaikan dengan fee kita yang akan dibuat kelak. Ini add text. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa di sini ada add date? Ini add date emang karena tipenya tanggal ya. Kalau kayak ini UOM kebetulan karena dia string maka add text. Kayak tahun stock ini number maka add number. Nah, ini add keyword sortable ini maksudnya apa gitu? Kenapa di field ini add keyword sortable gitu ya? Nah, di sini keyword sortable ini gunanya itu untuk menjadi field yang untuk dicari, yang akan dicari, yang bisa dicari. Makanya dia dianggap sebagai keyword. Kenapa? Ini patokannya dari mana? Ini patokannya dari SP yang kita buat. SP kita buat itu contohnya yang kayak ini tuh dia ngambil di demo ya kita lihat. SP-nya itu aduh belum connect. Aduh, rasa udah pernah dibuka deh. Udah hilang. Function SP get distributor. SP get direct distributor. Kebetulan SP-nya ini ya. Nah, di sini. Nah, di sini kan kita query-nya itu sebenarnya dari date between, ini dari view, diambil date between-nya. Nah, terus dia di end, dia ada upper ke like. Nah, ini jadi like produk, like nama distributor, nama opco, kode distributor, verifikasi. Nah, ini field-field ini yang bakal kita jadiin keyword sortable. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Jadi kayak produk, nama distributor, nama opco. Kita lihat di codingannya. Produk, nama distributor, nama opco, tuh kode produk, kode distributor. Kode distributor, nah itu dan verifikasi, ya terusnya dan verifikasi keyword sortable. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
Nah, setelah itu ada yang namanya keyword query. Nah, di sini untuk menggenerate query elastiknya. Jadi kita nggak akan pakai MView, kita nggak akan pakai SP-nya lagi. Query-nya pure dari elastik seperti itu. Jadi ini ntar bisa dicontek aja ya, ntar bakal di commit. Jadi isinya itu kurang lebih poinnya di sini. Nah ini karena ngikut SP-nya. Saya akan nambahin search term berdasarkan produk nama distributor ke distributor nama Oppo. Lebih seperti itu ya, ini ngikut SP-nya. Nah kalau untuk date-nya bitpin-nya itu ada di sini. Nih, boolean query at range term field kita tanggal itu intinya dari sini start date ke end date gitu. Bisa diikutin aja ya teman-teman ya. Setelah itu apalagi yang tadi belum udah semua sih kayaknya. Nah tinggal summary doang. Summary ini intinya kita mengatur dokumennya ini dicontek aja bisa sih. Contek berpekan. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ntar ketika ini udah setup semua, settle. Nah ketika settle harusnya ketika ini sudah disettle semua, ini kita nggak usah belum bicarain portletnya ya. Portletnya ketika ini semua settle nanti harusnya ketika kita ini reindexing ini ketika reindex kan datanya semua data dari view di convert ke JSON-nya Elastic tuh. Nah, kedepannya ketika kita search di Elastic, kita search seperti ini ya. Lalu document type search, kita cari yang kosong. Nah, kurang lebih query-nya misalnya kayak gini. Kita search salah satu namanya, misalkan selalu gitu ya. Nah, kebetulan ini ya di lokal saya ada namanya Jajang Selalu. Kalau di search tuh dia akan kelihatan seperti ini. Nah ini data kita nih di hits ini data kita. Nah itu datanya sampai situ tutupannya ada 152. Isinya dari backlog model transaksi di GMSC. Isinya itu ada verifikasi, time stock sortable karena dia number ya tadi tipe datanya kita udah definisiin. Terus ini produknya kelihatan di sini verifikasi string sortable nama opco sortable. Nah kalau karena keyword ya bisa sortable, dia ke generate otomatis. Nah, PT Jajang Selalu seperti itu harusnya ketika dia itu ketika udah di setup semua harusnya ketika di klik ini dia bakal menggenerate itu semua. Jadi tadi query-nya lebih gini ya. Nah, tinggal dibagi query string. Nah, ini kira-kira nama distributor apa yang kalian punya di modul itu gitu. Kayaknya udah kepanjangan. Kayaknya sekian dulu video ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk mengulas bagaimana memanggil Elasticsearch yang sudah termapping ini ke portletnya. Stay tune terus di channel kanal pengembang. See you.